Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tito Fariski dengan NIM 111910266 kelas MA 19A4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar manajemen perubahan. Nah, apa sih manajemen perubahan itu sendiri? Nah, menurut Jones et al., manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, lalu menurut Jeff Davidson, perubahan itu sendiri merupakan proses terjadinya perubahan kondisi dari kondisi satu pada kondisi lain. Nah, lalu jika kita berbicara soal tentang manajemen perubahan, ini ada menurut dari Potts dan Lamarck, dianut oleh Wibowo. Artinya manajemen perubahan merupakan suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari perubahan tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat manajemen perubahan. Nah, perubahan itu sendiri mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Pastinya tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Nah, lalu perubahan itu sendiri bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Nah, selanjutnya ada 4 pendekatan dalam perubahan individual. Yang pertama ada perubahan perilaku atau change behavior. Lalu yang kedua ada perubahan hasil atau achieving result. Nah, yang kedua ada bagian dalam perubahan atau bisa disebut the inner world of change. Lalu yang keempat ada maksimalkan potensi psikologis atau bisa disebut psikologi maximizing. Selanjutnya ada 9 tahapan dalam psikodinamik approach. Yang pertama ada kecurigaan, relief. Ada kaget, penyangkalan, kemarahan, penawaran, tekanan, penerimaan, percobaan, dan penemuan. Lalu selanjutnya ada tipe perubahan. Yang pertama ada perubahan rutin. Nah, perubahan rutin itu sendiri adalah di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Lalu yang kedua ada perubahan peningkatan. Nah, perubahan peningkatan itu sendiri adalah perubahan yang mencangkup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Lalu yang terakhir ada perubahan inovatif. Nah, perubahan inovatif itu sendiri adalah perubahan yang mencangkup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Lalu selanjutnya ada macam-macam perubahan. Pertama ada perubahan tidak berencana. Nah, dari perubahan tidak berencana ini ada perubahan karena perkembangan atau development change. Yang kedua ada perubahan secara tiba-tiba, accidental change. Nah, yang kedua ada setelah ada perubahan tidak berencana, lalu ini ada perubahan berencana. Nah, di sini ada perubahan yang disengaja atau bahkan direkayasa oleh pihak manajemen. Lalu selanjutnya ada perubahan untuk mencapai sukses. Nah, tujuan perubahan sendiri adalah ke arah sukses organisasi. Dapat dipastikan atau dapat diperhatikan orang-orang sukses di sekitar kita, pastilah kesuksesan mereka dicapai dengan melakukan perubahan. Lalu pertanyaannya, mengapa orang takut perubahan? Nah, biasanya ada 3 faktor, yaitu rasa takut, resiko, dan kesulitan. Lalu pertanyaannya lagi adalah bagaimana melakukan perubahan? Nah, di sini ada menurut Jack Welch. Ada 2, yang pertama menurut Jack Welch, yang kedua menurut Nicholas Morgan. Yang pertama ada menurut Jack Welch, yaitu destroy your busyness. Terus juga ada grow your business. Nah, lalu ini yang kedua ada menurut Nicholas Morgan. Yang pertama, membuka pikiran kita terhadap berbagai ide yang ada di sekeliling kita. Ide-ide ini bisa kita jadikan masukan yang berharga untuk melakukan perubahan.
Nah, yang kedua, melakukan networking seluas-luasnya untuk mendapat ide-ide perubahan sebanyak-banyaknya. Nah, dari ide-ide ini bisa kita pilih yang terbaik atau bisa kita kombinasikan menjadi ide baru. Lalu selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan. Siapa saja? Nah, selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah mengenai profil orang-orang yang terlibat dalam perubahan. Profil orang-orang tersebut seharusnya dapat mengorganisasi informasi dari semua orang terlibat dalam upaya perubahan. Setiap orang akan memiliki prioritas dan minat yang berbeda berdasarkan fungsi mereka. Nah, lalu selanjutnya ada 4 tahapan manajemen perubahan. Sini ada 2, dorongan dari luar eksternal atau dorongan dari dalam, yaitu atau disebut internal. Yang pertama ada tahap identifikasi perubahan. Nah, dalam tahap ini seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan. Yang kedua ada tahap perencanaan perubahan. Nah, pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik situasional, teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Nah, yang ketiga ada tahap implementasi perubahan. Nah, tahap implementasi ini adalah tahap di mana terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Yang keempat ada tahap evaluasi dan umpan balik. Nah, untuk melakukan evaluasi diperlukan data. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Nah, lalu hasil evaluasi ini dapat umpan balik kepada tahap 1, sehingga memberi dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Nah, lalu yang terakhir ada langkah-langkah manajemen perubahan. Yang pertama ada identifikasi tipe perubahan. Lalu yang kedua ada identifikasi tujuan perubahan. Nah, identifikasi tujuan perubahan ini artinya merencanakan tujuan-tujuan tersebut secara jelas dan memberikan batasan antara waktu dengan perubahan mana yang dapat diterima. Oke, mungkin cukup sekian saja materi yang saya sampaikan tentang konsep dasar manajemen perubahan. Sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari manajemen perubahan. Oke. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.